Makin lama dan makin jauh pembahasan tentang para Ba'alwi atau para habaib dari Yaman, makin lama makin kelihatan siapa mereka sebenarnya. Awalnya orang itu membahas Ba'alwi adalah terkait nasab. Mereka mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ternyata tidak terbukti. Dan berikutnya muncul juga tentang sejarah, yakni keterkaitan klan Ba'alwi dalam membela penjajah Hindia Belanda ketika menguasai Indonesia. Kemudian berikutnya tentang apa yang dilakukan oleh klan Ba'alwi juga, yakni terkait DNA Aidit, kemudian Muso, kemudian Barakbah, yang mana mereka ini adalah tokoh-tokoh PKI. Dan anehnya masih ada orang yang katanya tokoh Nahdlatul Ulama belum paham tentang semua itu. Salah satunya adalah Rois Am. Berikut videonya. Ya karena itu anak-anak kita semua, ya kita sebenarnya kita ini sayang nih. Ibaratnya anak kita, anak kita gegeran sampai enak tonggo. Seorang yang bijak itu nyeneni anak tonggo apa nyeneni anak dewi? Anak dewi bila perlu diajak gitu. Lah saya ngomong gitu tuh dianggap saya ini belani habaib. Jadi Rois Am ini menyikapi tentang polemik nasab Ba'alwi ini adalah memahami bahwa ini adalah sengketa atau permusuhan antara keturunan Wali Songo dan keturunan Ba'alwi. Padahal faktanya tidak demikian, tapi ini adalah persoalan seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya keturunan Wali Songo saja, tapi seluruh masyarakat di Indonesia. Tidak hanya umat muslim saja, tapi seluruh masyarakat di Indonesia, baik yang Nasrani, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan lain sebagainya. Tapi di sini diibaratkan bahwa persoalan Ba'alwi adalah seperti atau ibarat permusuhan keturunan Wali Songo dengan keturunan Ba'alwi. Kemudian si Rois Am tadi juga mengibaratkan bahwa ketika anak kita bermusuhan dengan anak tetangga, maka yang harus dimarahi adalah anaknya sendiri. Nah, dalam konteks inilah kesalahan si Rois Am ini. Jadi persoalan nasab Ba'alwi ini adalah persoalan bangsa. Ini bukan hanya persoalan keluarga. Kemudian kalau apa yang dia sampaikan tadi dianalogikan atau dianggap bahwa anak-anak yang disebut tersebut adalah orang-orang Nahdlatul Ulama, lah itu tidak tepat. Kalau hal itu diberlakukan dalam keluarga, mungkin masih bisa dikatakan benar dan mungkin masih bisa dikatakan maklum. Artinya misalnya ketika anaknya Rois Am tadi berseteru atau bermusuhan dengan anaknya tetangga, maka si ketua Rois Am tadi harusnya memarahi anaknya sendiri. Tapi di sini bukan persoalan keluarga. Ini persoalan tentang Ba'alwi, persoalan tentang bangsa, persoalan tentang nasab Nabi yang dipelencengkan oleh para keturunan imigran dari Yaman. Kabelani keluarga Wali Songo, saya ini juga nek diurus-urus si ono kok jalur-jalur Wali Songo itu masih ada. Apalagi ribut-ribut bab nasab sudah masalah. Ya Allah. Jadi dia tadi mengatakan bahwa dia masih bagian dari keturunan Wali Songo. Tapi kenapa dia malah berpihak kepada Ba'alwi? Wah, ini di belakangnya tentu ada jeragan-jeragan yang long. Ini ya sedikit saja. Lah ini sering dimunculkan opini bahwa seolah-olah orang yang membahas nasab Ba'alwi itu dibiayai oleh suatu agen atau suatu kelompok atau suatu pengusaha atau juragan. Nah, ini adalah framing-framing yang selama ini sering mereka lancarkan. Jadi mereka, para Ba'alwi dan para budak Ba'alwi itu memang sudah kewalahan karena orang yang membahas nasab Ba'alwi dan tidak sepakat bahwa nasab Ba'alwi tersambung kepada Rasulullah itu secara terus-menerus dan makin banyak, sehingga mereka klan Ba'alwi dan para budaknya beranggapan bahwa semua itu ada yang mensponsori atau ada yang membiayai sehingga acara ini bisa berjalan langsung secara terus-menerus.
Padahal faktanya tidak demikian. Orang yang membahas nasabah alwi adalah orang yang benar-benar cinta terhadap kiai dan ulama Nusantara, orang yang benar-benar cinta terhadap Kanjeng Nabi, dan orang yang benar-benar cinta terhadap tanah air. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ketua ROISAM tadi ini sangat mengecewakan dan sangat disayangkan, dan bahkan mungkin bisa menjadi bahan tertawaan orang-orang di jalanan atau di pasar. Karena apa yang dia sampaikan atau apa yang dia analogikan sama sekali tidak tepat sasaran. Dan kalau kita lihat sekarang, framing-framing yang sering dimunculkan oleh para Habib dan budak Habib adalah isu PKI. Padahal kita itu semua sudah tahu bahwa yang namanya DNID, Musoh, Barakbah itu adalah klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya mereka itulah yang PKI. Tapi kenapa mereka malah memutarbalikkan fakta yang ada, kemudian menuduh orang yang membahas mereka adalah PKI. Ini adalah semacam trik yang sering mereka lakukan ketika mereka sudah tersebut. Artinya sebelum mereka ini dituduh sebagai maling sebab mencuri, mereka akan menuduh orang lain sebelum dia dihakimi. Jadi intinya maling teriak maling, PKI teriak PKI. Dan harusnya semua itu memahami dan semua itu sadar dan semua itu tahu bahwa ini hanyalah trik yang mereka lakukan, karena makin lama makin terungkap siapa mereka sebenarnya. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat di Indonesia mengetahui tentang mereka ini yang sebenar-benarnya, sehingga nanti dikhawatirkan orang Nahdlatul Ulama tidak lagi menghargai mereka. Nah, kalau orang Nahdlatul Ulama tidak menghargai mereka, bagaimana mereka akan mencari uang? Karena selama ini fakta di lapangan bahwa mereka ketika mengadakan pengajian, mengadakan sholawatan, itu mendapat infak dari masyarakat luas. Sehingga bisa dikatakan ya mata pencarian mereka adalah di situ. Nah, ketika mereka sudah tidak dianggap sebagai cucu Nabi, sudah tidak dianggap sebagai orang yang mulia, bahkan cuma dianggap sebagai keturunan imigran dari Yaman yang dulu menjadi anaknya penjajah Belanda, otomatis mereka kalang kabut dan tidak tahu lagi cara untuk mencari uang. Dan bagi saudara-saudaraku semua, ketika ada tanggapan seperti yang disampaikan oleh ROISAM, harusnya Anda itu peka terhadap situasi. Karena kalau kita lacak juga, Ketua ROISAM ini infonya memiliki saudara atau menantu klan Ba'alwi. Jadi mungkin disitulah dia menjadi penyebab pembela Ba'alwi. Artinya ketika seorang yang dianggap tokoh, apalagi tokoh PBNU, ketika dalam mengambil sikap atau mengambil keputusan, dia sudah tidak berpihak lagi kepada kebenaran, tapi berpihak kepada yang ia suka atau berpihak kepada keluarga, maka saat itu pula harusnya masyarakat di Indonesia sudah mulai meninggalkannya.